Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Kurohige adalah orang yang punya impian besar, ambisius, dan juga licik. Kurohige memulai karirnya sebagai bajak laut dari kru biasa sampai membentuk kelompoknya sendiri, kemudian menjadi Shichibukai, menjadi semakin kuat dan memimpin pasukan yang semakin besar. Sampai sekarang ini dia sukses menjadi salah satu Yonko. Setiap Kurohige melakukan pergerakan, biasanya akan terjadi hal besar yang membuat kehebohan. Kali ini pun, di tengah dunia yang semakin kacau dan tidak terkendali, Kurohige tidak hanya berdiam diri saja, melainkan sedang melakukan pergerakan. Keinginan Kurohige adalah menjadi raja bajak laut dan menguasai dunia. Dia benar-benar terlihat sangat ambisius, sama seperti bajak laut yang berjaya sebelum era Goldie Roger, yaitu Rox Disebe. Dan niatnya memburu banyak buah iblis juga sangat mirip dengan Rox, karena para anggota bajak laut Rox yang sudah diketahui hampir semuanya merupakan pengguna buah iblis. Dari mulai Shirohige, pengguna buah iblis Gura-Gura Nomi. Lalu Charlotte Linlin, pengguna buah iblis Soru-Soru Nomi. Lalu Kaido yang memakan buah iblis Mythical Zoan Naga, dan Shiki yang merupakan pengguna buah iblis Fua-Fua Nomi. Hanya tinggal Silver X dan Wang Zi saja yang masih belum diketahui. Sebek sendiri juga sepertinya merupakan pengguna buah iblis. Nah, untuk mewujudkan impiannya, Kurohige harus mempunyai kekuatan besar serta informasi yang sangat luas. Oleh karena itu, bajak laut Kurohige akan melakukan pergerakan untuk membuat kelompoknya semakin kuat dan memiliki semakin banyak informasi agar keinginan Kurohige menjadi raja bajak laut dan menguasai dunia bisa semakin memungkinkan. Dalam waktu berdekatan ini, ada 3 tujuan utama dari bajak laut Kurohige. Dalam kelompok tersebut, ada Kurohige sebagai orang terkuat. Kemudian ada juga 10 komandan Titan. Ditambah lagi, dalam chapter 793, Aokiji dikonfirmasi oleh Gorosei telah berpihak kepada Kurohige. Karena belum jelas apakah Aokiji masuk dalam komandan Titan atau bukan, jadi masih aman menganggap dia hanya sebagai sekutu atau aliansi saja. Dengan begitu, maka bajak laut Kurohige memiliki 12 orang terkuat dalam kelompoknya. Mengingat tujuan mereka ada 3 tempat dalam waktu berdekatan, maka bajak laut Kurohige akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang rencana besar Kurohige yang akan mewujudkan impiannya menjadi seperti Rox Disebe. Yang pertama, Kurohige bersama 3 komandan Titan akan pergi ke kerajaan Alabasta. Dalam manga chapter 956, Kurohige sedang bersiap pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu. Dia berkata, daripada jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik dia mengambil untuk dirinya sendiri. Bila membaca keseluruhan chapter tersebut, hanya ada 2 kemungkinan kemana Kurohige akan pergi. Yang pertama, Kurohige akan mencari Sabo, karena ada berita menghebohkan soal Sabo. Kedua, Kurohige akan pergi ke kerajaan Alabasta, karena ada insiden yang berkaitan dengan negeri tersebut. Seperti yang admin bilang tadi, bahwa tujuan Kurohige adalah kerajaan Alabasta. Dibanding mencari Sabo untuk mengambil Mera-Mera Nomi, di mana berita menghebohkan soal Sabo itu belum tentu benar, Kurohige mengincar sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar itu ada di suatu tempat di kerajaan Alabasta. Di sana tersimpan senjata kuno bernama Pluton. Perlu diingat bahwa pada masa lalu, Pluton pernah dibuat dan disembunyikan di suatu tempat. Yang ada di tangan Franky itu hanya blueprintnya saja. Dasar teori ini cukup kuat karena dalam manga chapter 193, Crocodile pernah menduga bahwa Pluton berada di kerajaan Alabasta. Mengingat dugaan tersebut keluar dari mulut Crocodile yang tahu banyak soal dunia, maka terasa cukup meyakinkan. Jadi di kerajaan Alabasta tidak hanya ada poneglyph soal Pluton, tapi Pluton itu sendiri juga ada di sana. Hanya saja detail lokasinya belum diketahui, mungkin terkubur di bawah pasir karena kerajaan Alabasta memiliki gurun pasir yang sangat luas. Mengapa Kurohige bisa tahu bahwa Pluton ada di sana? Karena dalam SBS volume 83 dikonfirmasi bahwa Kurohige memiliki hobi meneliti sejarah, sehingga hobi tersebut bisa membuat dia tahu banyak hal, termasuk Pluton yang berada di kerajaan Alabasta. Dulu juga saat Ace mencari Kurohige, Kurohige sempat datang ke Alabasta. Tapi karena pada saat itu Kurohige belum punya pasukan yang besar, jadi dia hanya lihat-lihat saja. Nah sekarang, karena dia sudah menjadi Yonko, saatnya dia menjalankan rencananya itu.
Di masa depan juga pasti bajak laut topi jerami akan berhadapan dengan bajak laut Kurohige. Jadi keduanya akan sama-sama memiliki Pluton. Kurohige mendapatkan Pluton dari Alabasta, sedangkan di pihak Luffy ada Franky yang membuat Pluton sesuai blueprint yang dia tahu. Yang kedua, Aokiji bersama 3 komandan Titan akan pergi ke Wano Kuni. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bajak laut Kurohige mengincar banyak kekuatan buah iblis untuk memperkuat pasukan mereka. Semakin banyak kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh kelompok Kurohige, maka mereka akan semakin kuat, sehingga mereka bisa melangkah lebih jauh dalam mewujudkan impian Kurohige menguasai dunia. Mengetahui ada perang di Wano Kuni, maka Kurohige menginginkan kekuatan-kekuatan buah iblis menarik yang ada di dalam perang Wano. Namun, Kurohige lebih memprioritaskan pergi mengambil Pluton, sehingga untuk tugas ke Wano Kuni, dia akan mengutus Aokiji bersama 3 komandan Titan. Mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk pergi, ketika perang telah selesai atau telah mendekati babak akhir. Aokiji bersama 3 komandan Titan akan membawa orang-orang dengan kekuatan buah iblis menarik yang telah sekarat dalam pertempuran Wano, kemudian membawa mereka ke markas bajak laut Kurohige. Aokiji punya kemampuan Ice Time yang bisa membakukan orang lain, sehingga dia bisa menjaga orang sekarat agar tetap hidup dalam es untuk dibawa ke markas mereka. Itu memang tugas yang sangat sulit, tapi ada alasannya. Saat di Dressrosa, Barges berbicara dengan Kurohige lewat Denden Mushi. Barges berkata bahwa dia tidak percaya kepada Aokiji. Kalau Barges tidak percaya, maka teman-teman seangkatan Barges pun pasti tidak akan percaya kepada Aokiji. Terlalu mencurigakan mantan admiral mau bersekutu dengan Kurohige. Jadi, dengan memberikan tugas sulit sama saja dengan menguji kesetiaan Aokiji. Dan apabila Aokiji berhasil melaksanakan misi sulit, Kurohige berpikir mungkin para kru akan mulai percaya kepada Aokiji. Namun, apabila ternyata Aokiji adalah mata-mata Sword sama seperti X-Drake, maka akan terjadi plot twist menarik, karena di Wano Kuni ada X-Drake. Yang ketiga, 4 komandan Titan yang tersisa akan pergi ke Whole Cake Island. Seperti yang kita tahu, Big Mom sedang berada di Wano Kuni, di mana beberapa anak kuat dari Big Mom pun pergi ke sana. Karena di Whole Cake Island sedang tidak ada Big Mom, maka tempat tersebut bisa menjadi incaran bagi musuh. Di sana memang masih ada orang-orang kuat, seperti Katakuri dan Cracker. Tapi tetap saja Whole Cake Island sedang tidak dalam kekuatan penuh. Kurohige bisa memanfaatkan hal tersebut dengan mengirim 4 komandan Titan beserta pasukan ke sana untuk mengambil Rod Poneglyph serta buah iblis milik anak-anak Big Mom. Memang tidak mudah untuk melakukan hal itu, tapi Kurohige pasti menaruh kepercayaan besar terhadap 4 anak buahnya itu. Menurut admin, yang akan ke sana adalah Shiryu, Katarina Devon, Vasco Shoot, dan Avalo Pizarro. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang direkrut oleh Kurohige dari penjara Impel Down level 6. Katakuri saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik karena dia baru saja kalah dari Luffy. Sehingga ada kemungkinan Katakuri akan kalah mengingat sebagian besar anak-anak Big Mom yang kuat sedang ada di Wano Kuni. Dari 3 tujuan Kurohige tadi, mungkin salah satunya akan ada yang gagal, sehingga Kurohige masih harus berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Eiichiro Oda juga mengkonfirmasi bahwa setelah arc Wano Kuni berakhir, cerita akan memasuki arc panjang di mana perang terbesar sepanjang sejarah akan terjadi. Pergerakan bajak laut Kurohige ini bisa menjadi bagian kecil dari pemicu perang tersebut. Nah itu tadi, teori admin tentang rencana besar Kurohige yang akan mewujudkan impiannya menjadi seperti Rocks di Sebe. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.